warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nasa dari kelas 12 MIPA. Nah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang prosedur teks, yaitu struktur prosedur teks dan kaidah kebahasaan prosedur teks dan contoh prosedur teks. Sekarang kita mulai dari pengertian prosedur teks. Nah, dari teman-teman, apakah kalian tahu apa itu prosedur teks? Yes. Prosedur teks is a text that gives you instruction how to do something or how to do something. Jadi, teks ini memberitahu kita tentang cara membuat manual, cara membuat kue, dan tutorial memasak, ataupun mencoba hal-hal baru gitu. Terus juga biasanya kamu akan mencari tutorialnya itu di YouTube, di internet, ataupun di Google gitu. Dan itu semua termasuk dalam prosedur teks. Jadi how to do something or how to make something. Nah, sekarang kita lihat dulu purpose-nya dari prosedur teks itu apa. So, the purpose of prosedur text, social function of prosedur text is to explain to the reader, listener about how to do something or how to make something with the sequence of action or steps. Jadi ada sequences of step-nya, ada sequences or action-nya. Jadi misalnya pertama kamu harus ngapain, kedua kamu harus ngapain, ketiga bla bla bla, dan seterusnya sampai selesai. Seperti itu. How to do something berarti melakukan sesuatu. Bisa itu tutorial membuat video, tutorial membuat foto, tutorial menghidupkan komputer, how to use kamera, seperti itu. Dan bisa juga how to make something. How to make something itu bisa berarti juga food ataupun drink. Bisa makanan, bisa juga minuman. Jadi itu adalah function atau social function of prosedur text. Text, selanjutnya kita akan membahas tentang structure of text. Jadi, setiap teks itu mempunyai structure karena diharapkan kita bisa menulis atau bisa membuat sesuatu prosedur teks. Bisa itu prosedur teks yang per tag ataupun prosedur teks yang spoken begitu. Jadi ada bagian awalnya adalah ada goals. Goals ini adalah purpose. Why you ready a text? Jadi apa sih teks itu? Isinya ataupun intinya. Biasanya dibuat dalam judul seperti itu. Kalau tidak ada judulnya, kamu lihat aja step by step. Terakhirnya itu jadi apa? Nah, itu adalah goals-nya gitu. Harus punya goals dulu. Kita mau kasih tutorial apa nih? Tutorial make up kah? Atau tutorial membuat suatu makanan ataupun minuman juga boleh. So, you need to give the goals. Jadi, tujuan dari tes itu apa? Dan selanjutnya adalah ada ingredients atau equipments. Itu adalah bahan-bahan. Misalnya kalian mau buat jelly, kalian membutuhkan jelly powder, membutuhkan water and sugar. Itu termasuk dalam ingredients, bahan-bahan. Bahan dasarnya apa? Sedangkan kalau equipments atau tools-nya biasanya orang-orang sebutnya bisa juga tools. Itu adalah alat-alat yang kita gunakan. Kalau kita mau masak nih ya, kita butuh mixer, blender untuk potong-memotong, ataupun misalnya how to do something. Kita mau menghidupkan kamera, berarti kita akan membutuhkan kamera. Kita mau menghidupkan komputer, berarti kita butuh komputernya sebagai tools atau equipment gitu. Jadi, kalau ingredients bahan-bahannya berarti equipment itu alatnya gitu. Jadi, berikutnya kita akan membahas language features di dalam prosedur text. Prosedur text itu menggunakan simple present tense. Jadi, simple present tense itu digunakan di dalam prosedur text juga. Selain itu, kita juga membutuhkan phrase sequence atau conjunction. Conjunction seperti phrase, second, then, after that, before that, finally.
conjunction atau kata hubung yang sering digunakan dalam prosedur teks gitu. Nah, selanjutnya dalam prosedur teks kita membutuhkan command atau imperative sentence, kalimat perintah. Jadi, di dalam prosedur teks itu kita menyuruh orang, pertama, kamu potong buahnya. Terus kamu potong buahnya atau misal kupas dan cuci buahnya. Itu kan perintah. Nah, itu yang disebut imperative sentence atau command gitu. The writer give you command how to do something. Nah, selanjutnya dalam command atau dalam imperative sentence kita membutuhkan action verb. Contoh action verb apa? Cut, mix, banyak banget lah. Jadi kita membutuhkan action verb. Biasanya gini tulisannya, bukan I cut the onion, tapi jadi nulis gini, cut the onion gitu. Jadi bukan cut the onion. No, langsung cut the onion. Jadi langsung ke kata kerjanya, action verbnya apa, langsung diomongin. Jadi subjeknya hilang gitu. Nah, next selanjutnya kita bahas lagi dalam language features di prosedur teks itu. Kita juga membutuhkan act of time. Jadi keterangan waktu. Misalnya gini, boil the water for 15 minutes. Misalnya, fry the chicken for 2 minutes. Misalnya gitu. Jadi ada 2 minute, 3 minute, 4 minute, 15 minute gitu. Jadi ada keterangan waktu atau act of time di dalamnya. Nah, ini adalah contoh-contoh language features atau tata bahasa yang bisa kamu temukan di prosedur teks gitu. Untuk selanjutnya kita langsung aja nanti contoh-contoh di belakangnya. Nah, next selanjutnya adalah example prosedur teks atau contoh prosedur teks. Saya akan memberikan contoh dan membantu menganalisis. This is example of prosedur text. This text is about how to use camera. To the digital camera steps. Handle the camera and turn it on. Find an interesting object around you. Then center the object in the LCD and manage the zoom control until you get the best view. When you are ready to take the pictures, hold shutter speed for 3 seconds until the picture is focused. Finally, press shutter all the way down. Nah, ini adalah contoh prosedur teksnya. Pertama, saya akan memberitahu bagian how to use kamera. Ini yang disebut dengan goals. Jadi tujuan dari tes ini apa sih? Untuk menggunakan kamera. Selanjutnya di sini ada tools. Tools ini adalah alat yang kita butuhkan, yaitu kameranya. Karena kita menghidupkan kamera, berarti kita butuh kameranya. Selanjutnya ini adalah steps, yaitu sequence of orders. Jadi apa sih yang harus kamu lakukan dan berurutan, bisa dibikin poin-poin gitu ya, step by stepnya. Terus 3 pakai poin, pakai angka juga boleh juga ditulis dalam bentuk paragraf. Jadi bebas cara penulisan step-stepnya, terserah kamu. Kalau di sini saya contohkan yang menulisnya menggunakan paragraf. Kita akan lihat. Handle the camera and turn it on. Ini yang pertama. Selanjutnya, find an interesting object around you. Lalu, center the object in the LCD, manage the zoom control until you get the best view. Nah, dari kata ini, handle, find, center. Nah, center itu maksudnya pusatkan gitu. Hold, press. Semua kata-kata yang saya sebutkan tadi itu adalah action verbnya. Di sini tidak ada subjeknya kan? Tidak ada I handle the camera and I turn it on. Karena ini adalah imperative center, meminta orang lain melakukan sesuatu. Jadi langsung
kata kerjanya. Kata kerjanya seperti ini, ada turn, it, on, maksudnya kan hidupkan. Handle itu maksudnya dipegang. Find, cari, center di objek, pusatkan di objek. Ini adalah action verb dan kalimat ini menggunakan simple present tense. Kalimat imperatif yang di sini ini contohnya menggunakan simple present tense. Contoh yang lain dari language features yang ada pada how to use camera ini adalah kita membutuhkan connection atau conjunction. Contohnya yaitu then. Ini adalah contoh conjunction atau kata hubung. Dan itu artinya selanjutnya. Ini juga termasuk conjunction, tapi dia berbentuknya clause. When you are ready to take the picture, itu adalah menghubung juga, tapi dia bentuknya clause. Selanjutnya, finally. Nah, ini termasuk dalam conjunction atau kata hubung. Nah, sepertinya udah aja ya, kita juga bisa menggunakan press, second, verb yang artinya adalah pertama-tama, yang kedua, yang ketiga, seperti itu. Selanjutnya, dalam teks ini kita bisa lihat ada contoh adverb of time-nya, keterangan waktunya. Nah, di sini, hold the shutter speed for 3 seconds. Nah, 3 second ini kan 3 detik. Ini menyatakan keterangan waktu, yaitu menunjukkan 3 detik. Jika di dalam teks ini kita bisa lihat ada goals-nya. Goals-nya itu how to use camera. Ini adalah goals-nya atau tujuannya atau fungsi sosialnya. Lalu ada tools. Di sini lalu ada steps. Ini adalah urutan-urutan cara mengerjakannya. How to use camera. Selanjutnya, di dalam teks ini kita bisa lihat menggunakan simple present tense, menggunakan action verb seperti itu. Lalu membutuhkan juga conjunction seperti ini. Dan finally, kata-kata hubung. Lalu di sini juga ada adverb of time, yaitu juga menunjukkan waktu. Gimana? Sudah paham belum? Ini adalah contoh prosedur teksnya. Selanjutnya, dalam teks ini kita bisa lihat ada contoh adverb of time-nya, keterangan waktunya. Nah, di sini, hold the shutter speed for 3 seconds. Nah, 3 second ini kan 3 detik. Ini menyatakan keterangan waktu, yaitu menunjukkan 3 detik. Jika di dalam teks ini kita bisa lihat ada goals-nya. Goals-nya itu how to use camera. Ini adalah goals-nya atau tujuannya atau fungsi sosialnya. Lalu ada tools. Di sini lalu ada steps. Ini adalah urutan-urutan cara mengerjakannya. How to use camera. Selanjutnya, di dalam teks ini kita bisa lihat menggunakan simple present tense, menggunakan action verb seperti itu. Lalu membutuhkan juga conjunction seperti ini. Dan finally, kata-kata hubung. Lalu di sini juga ada adverb of time, yaitu juga menunjukkan waktu. Gimana? Sudah paham belum? Ini adalah contoh prosedur teksnya. Nah, sudah paham belum mengenai prosedur teksnya? Jadi, prosedur teks itu kita gunakan untuk memberikan step-step melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Bisa juga tutorial. Jadi, prosedur teks itu seperti itu. Dan fungsi sosialnya kita sudah bahas. Struktur teksnya kita juga sudah bahas. Dan language feature yang sudah dicontohkan tadi. Saya akan memberikan satu teks, prosedur teks. Silahkan kalian catat dulu teksnya di dalam buku kalian. Setelah itu, what is social function of this text, and then what are the structure of the text. Next, selanjutnya language feature of the text. Jadi setelah kalian tulis teksnya di buku kalian, kalian identifikasikan apa fungsi sosial dari teks tersebut, apa struktur dari teks tersebut.
time. Selanjutnya menggunakan action verb. Mana kata yang menunjukkan action verb? Begitu. So, those are some sequence in procedure test. Hopefully,